kayak gini dia mau nggak mau akan main mengincar ke arah Yves-nya. Karena nggak ada target lain yang bisa dia incar atau bahkan dia zone out. Terutama karena ketidakhadiran Marksman dari OP Pegasus membuat Zilong muncul kembali. Udah lama banget kita nggak lihat Zilong loh. Wah kacau sih, ini bener-bener surprise banget ya. Dengan adanya Zilong yang muncul untuk OP Pegasus. Dan Supreme Warrior-nya bisa dalam tanda kutip melepas sendal. Betul. Untuk bisa lari. Dan ini dia untuk game pertama kita antara OP Pegasus dengan Kylo. Real cuy, Inspire dan dia membawakan Electro Flash di sini. Widih. Jadi benar-benar akan jadi sosok pelari handal sepertinya. Untuk di game yang pertama kita Zilong Inspire Gold Lane dari Masako. Yes, akan head-to-head dengan Shizuka dengan Beatrix-nya. Akan mencoba untuk beradu. Kita tahu hero melee di sini benar-benar harus mendekatkan diri mereka karena hero range sehingga Shizuka mungkin lebih diunggulkan dari segi jarak dan waktu. Ya, tapi levelnya lebih unggul Masako. Iya loh. Ingat, ini last hit penting banget bagi para gold laner. Dan kita tahu sendiri bahwa dengan spear flip dia bisa langsung melakukan ganking dengan cepat dan itu bisa langsung di follow up dengan Mueza yang punya Petrify dan itu dia kombonya di arah top lane. Shizuka mau tidak mau akan menjadi korban first blood dari OP Pegasus. Oh my god, Masako berhasil menunjukkan kualitas permainan dengan Zilong ya dan akhirnya dengan ada bantuan dari Mueza membuat satu first blood terjadi. Lihat di sana sosok Kaja with Love dalam ancaman dan akhirnya memilih untuk mundur, memilih untuk recall untuk menyembuhkan luka-lukanya karena sergapan dibangun oleh teman-teman OP Pegasus sangat-sangat mengerikan. Ya sempat kita bilang kalau APC itu kan magical damage ya, tapi kalau misalkan fighter-fighter kayak gini juga possible banget untuk kembali lagi ke ranah gold lane. Leomord, Zilong contohnya, siapa lagi ya yang mungkin dulu sempat rame banget di gold lane. Chow damage ya kan. Itu sempat banget tuh untuk metode-metode flanking bisa terjadi. Dan lihat sekarang Masako, dia unggul satu level, persis satu level lebih tepatnya. Dan ini bisa menjadi sebuah penculikan yang mengerikan karena dia udah punya Supreme Warrior. Iya, jadi udah tinggal buka ultimate, spear flip ya kan. Dan situ tinggal basic attack. Apalagi ketika nanti dia udah jadi atau selesai dengan heptasis. Itu akan menjadi sebuah ancaman juga bagi Kylo. Yes, dengan ada Brave Factor yang muncul dari RZ mencoba untuk masuk ke arah belakang sana. Target operasi ke arah Superman with Love di depan. Dan Superman with Love gak bisa bertahan lebih lama. Dan ada Raw Wave, Gemini juga dalam ancaman. Gemininya hilang. Dua player dari Kylo tidak bisa bernafas lega. Ditambah lagi dengan turtle yang begitu leluasa terbuka. Bisa diamankan oleh teman-teman dari OP Pegasus. Ya ini udah bisa dibilang benar-benar mendapatkan multiple advantage. Langsung unggul sekitar 2000-an loh untuk dari segi goldnya. Dan melihat adanya turtle, terus Superman with Love yang ditumbangkan. Apalagi itu tadi dalam keadaan dia menggunakan heavy spin. Jadi nggak ada ultimate lagi untuk beberapa detik ke depan ketika ada invasi jungle yang dilakukan sama seorang Ozzy N1. Cuma yang aku lihat ya Ozzy N1, semenjak di play-ins dia emang jarang banget untuk main rusuh. Dia jarang banget untuk invasi jungle. Dia fokus farming sendiri. Yang penting dia tuh retribution-nya pas dan on point. Namun solo kill RZ di area EXP lane dan ini bakal menjadi kerugian banget karena bakal ada kehilangan plating gold yang terlalu banyak di area EXP lane. Semua bahkan. Iya, rata total tapi udah ada di Jasmine di arah atas sana mulai dalam ancaman. Dan Shizuka yang menjadi korban pertempuran barusan. Kita berikan Yakuza juga dan dua player harus tertunduk lesu di bagian atas sana. Kylo tidak dalam kondisi yang baik-baik saja untuk OP Pegasus kali ini. Setelah mereka mengamankan satu platingan gold di bagian bawah, mereka coba untuk melakukan hal yang sama di bagian atas. Reward manipulation, mencoba untuk mengejar ke arah Superman with Love. Heavy spin dibuka dan kali ini memilih untuk dicongkel begitu saja oleh Masako. Belum bisa menghasilkan poin kill ya, tapi setidaknya sudah cukup untuk melakukan platingan gold. Wah ini bakal kaya banget untuk Masako. Apalagi dengan Mueza dan triple stun-nya yang begitu mematikan sekali. Petrify-nya langsung on point. Raw Wave-nya juga langsung menghancurkan Shizuka. 2 poin bahkan dari death point Shizuka yang sudah benar-benar menjadi makanan pagi atau sarapan pagi bagi Masako. Ini Masakonya udah unggul jauh banget hitungannya. Secara level, secara gold, individual, dan bahkan dia udah bisa farming sendirian. Karena sesaat lagi mungkin kalau kita ngomongin soal Ozzy N1, dia fokusnya ke arah turtle, invasi jungle. Apalagi dalam keadaan RZ-nya, lihat RZ-nya zone out banget ke arah Gemini.
Jadi nggak bakal bisa mempertahankan orange buff di area bottom lane. Ya ditambah lagi dengan ada turtle yang udah bakal diamankan. Plus dengan turret yang udah dihancurkan juga. Tapi rotasi menuju ke bagian atas sana. Dimana dari Yakuza mencoba untuk IMU ke arah satu reward manipulation. Terlihat bagaimana di area atas. Spear-nya dari Masako mendapatkan satu ke arah Shizuka. Dan sepertinya Yakuza juga bisa bertahan karena RC jauh-jauh dari bawah melakukan satu buah flankingan yang sangat-sangat optimal banget, membuat dari Yakuza nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bravey Fighter yang dikeluarkan tadi sangat-sangat on point, membuat dari OP kali ini dengan 8 poin kill tanpa ada cacat celah. Belum ditumbangkan satu player pun dari OP Pegasus. Asli ketika pasif dari Zilongnya ya kan, itu multiple spear-nya langsung connect. Itu bener-bener nyebelin banget. Dan kalau kita ngomongin soal Electro Flash ini ternyata efektif loh. So far ini paling efektif untuk Zilongnya. Dan sekarang Gemini dalam ancaman. Black Dragon Transformation mencoba untuk mengincarkan Mueza. Heal up dari Mueza, masih ada Rogue Wave Gemini yang tumbang. Erzi mendapatkan poin killnya, another point menuju kepada Superman with Love. Dan Shizuka juga ditumbangkan lagi dan lagi. Bahkan untuk sekarang dia udah punya Scarlet Phantom. Dengan satu reward manipulation, Yakuza flick out ke arah belakang, defensif mengambil satu IMU menuju kepada Raw Wave, tapi sepertinya belum ingin ia gunakan karena mau bagaimanapun dia terkena zone out, jadi sangat sayang ketika digunakan hanya untuk defensif. Dihajar habis-habisan. OP Pegasus benar-benar menunjukkan kualitas permainan mereka dengan setiap outer turret yang sudah diratakan oleh mereka, membuat dari Kylo sepertinya agak cukup lumayan sulit untuk bisa mengembangkan permainan, apalagi dari segi objektif mereka nggak juga bisa untuk maju. Superman with Love dengan kita tahu nih emblem Demon Slayer dan OZN1 dengan Demon Slayer juga jauh diunggulkan dari segi retributionnya. Perbandingan level juga udah mulai terlihat 9/8, membuat tadi OZN1 di sini sepertinya bakal mencoba untuk mengambil inisiasi setelah ada purple buff menuju ke area turtle yang terakhir. Turtle-nya sudah mulai respawn. Sudah ada OZN1 di sana. Sudah ada RZ juga yang siap siaga untuk membantu rekannya mengambil objektif netral yang ada. Tapi lihat, pergerakan Superman with Love cukup jauh dan cukup dibiarkan begitu saja. Dan kali ini mencoba peruntungannya dari KJ with Love bersama dengan Shizuka. Dan di sini sepertinya Shizuka rasa-rasa seperti tidak ada Nobita. Karena apa? Sudah ada Robin, ada Petrify. Satu kejutan dihasilkan oleh Mueza, membuat dari Shizuka harus tumbang untuk kali kelima. 5 kali tumbang walaupun punya Select Plate, tapi balik lagi ya, ini kan secara item gak sebanding banget. Kalau ngeliat dari Masako, dia punya Windtalker, dia juga udah selesai dengan menggunakan Scarlet Phantom. Apalagi dengan sekarang Windtalker yang udah punya cooldown reduction loh. Jadi setiap attack speed yang connect itu akan memberikan cooldown agar nanti efek typhoonnya itu jadi lebih cepat keluarnya. Efek angin yang benar-benar berbahaya sekali dalam bentuk magical damage. Di sisi lain kalau misalkan kita melihat item selanjutnya Berserker Spirit, itu yang lebih kejam sebenarnya. Tanpa heptasis ya, satu kali colok aja tuh si Shizukanya. Wah itu udah bisa dihilangkan dengan instan. Apalagi kalau spear flipnya connect dan Shizukanya nggak punya flicker. Sekarang lihat walaupun punya range tapi nggak punya damage untuk Shizukanya. Coba untuk zone out dari Gemini. Black Dragon Transformation mengincar ke arah Mueza. Namun tidak ada target di depan sana. Langsung ada Divine Judgment dan Draw Wave. Di immune ternyata Divine Judgment-nya. KJ with Love tidak mendapatkan sebuah inisiasi yang bagus. Tapi Yakuza mendapatkan poin kill-nya. Reward manipulation ke depan. Banyak banget yang terkena efek slow. Shizuka tumbang. KJ with Love juga tumbang. Begitu juga dengan Gemini yang tersisa sendirian. Ada seorang RC di depan sana dan mendapatkan double kill tanpa adanya pertukaran poin kill. Hanya menuju ke arah Mueza. Sosok romer 1 tukar 3. Wah ini bukan pertukaran yang adil pasti untuk teman-teman dari Kylo. Tapi lihat dari mana sosok Superman with Love hadir untuk melakukan heavy spin di depan. Tapi sayang terus sayang belum bisa untuk mendapatkan apa-apa. Dan bahkan OP Pegasus di sini semakin berkasa banget. Mereka langsung ngamanin ke arah orange buff yang dimiliki oleh Superman with Love. Sangat-sangat mendominasi di game kita yang pertama. Wah berat banget sih, ini bener-bener surprise pick dari Zilong ini membukakan skenario permainan yang baru loh. Bahwa gak cuma marksman yang diadu sekarang, bener-bener langsung menuju kepada damage yang lebih instan di early game. Bahkan di menit yang ke-8 mereka sudah mulai melakukan setup menuju ke arah Lord. Mueza baru saja melakukan sebuah raw wave, recall. Dan kayaknya lebih memilih untuk mengisi mananya sebelum melakukan team fight selanjutnya. Atau repositioning. Dia bakal menuju ke arah bottom lane dan melakukan split push mungkin bersama dengan Zilong dari Masako. Iya bisa jadi sih, apalagi Mueza mungkin tinggal menghitung detik aja. Karena Petrify juga sudah mulai hadir lagi.
Yang menunggu ada rock wave yang bakal muncul, tapi dengan adanya Lord yang pertama coba untuk diamankan oleh teman-teman OP. Lihat, yes, di bagian bawah ini Gemini bakal jadi. Halo, ada KJ sebenarnya yang udah mulai bergerak. KJ with Love hadir dan buat sekarang Diva Judgment dihindari begitu saja. What happened Aya Naon Mueza? Dia sudah memperhitungkan Divine Judgment dari KJ with Love dan Ozzy N1 mendapatkan Lord secara gratis. Yes, teman-teman dari Kylo sepertinya lebih melihat posisi Gemini yang butuh bantuan dengan ada sergapan yang dibuat oleh Mueza dan juga Masako. Nggak mau sampai ketika Lord ya hadir bagi OP Pegasus mereka kehilangan satu member ya. Dan akhirnya masih lengkap dari Kylo. Mereka bakal coba untuk melakukan ekstra defensif bagian tengah. Tapi hati-hati untuk sosok Shizuka. Nggak boleh terlalu gegabah untuk maju ke arah depan. Karena ada Mueza di sana. Ada Spencer. Dan bahkan Masako di sini dekat Zilongnya. Sangat-sangat mengganggu sekali. Ini menjadi strategi tertentu yang sangat-sangat baik untuk OP Pegasus. Dan bahkan Lord yang sudah berjalan di bagian bawah bakal coba untuk diiringi dengan 5 member yang ada dari OP Pegasus. Nah ini nih PR-nya karena gak bawa Marksman, mereka harus hati-hati loh untuk jump in ke dalam area high ground dari Kylo. Karena takutnya salah-salah dikit aja, Beatrixnya bakal bisa melakukan turning point. Untuk sekarang perlahan tapi pasti OP Pegasus mencoba untuk melakukan serangan menuju kepada inner turret yang di area mid lane. Base turret juga udah mulai terbuka, Magic Sentry 1 demi 1 juga coba untuk di-expose. Mueza dengan conceal play-nya. Dia mencari target, Masako juga sama. Heroes Never Fade berlari ke kanan ke kiri mencari target yang bisa dia spear flip. Namun sepertinya belum ada target yang bisa dia take down. Di area bottom lane kurangnya damage, namun dengan adanya Divine Judgment Ozzy N1 mungkin akan menjadi target utama. Langsung ada Black Dragon Transformation juga. Mueza mendapatkan satu buah turret yang di arah depan sana. Superman with Love mencoba untuk memberikan Heaven Spin. Namun dengan satu buah pergerakan Raw Wave immune semuanya. Mueza masih mampu untuk bertahan namun tidak untuk waktu yang lama. Dan RZ 1v3 situation namun di area top lane Masako diam-diam mencuri satu buah objektif yang penting. 2 turret base hilang di area top dan bottom lane. Oke, pertukaran dengan 2 turret ditukar dengan 2 player yang hilang dari OP Pegasus. Masih cukup balance juga karena setidaknya OP Pegasus masih memiliki momentum. Tapi El Momento sesungguhnya jatuh ke tangan Kylo. Mereka mungkin hanya tinggal menunggu kesabaran ya. Menunggu Shizuka untuk jadi item-itemnya yang sejauh ini kita bisa melihat Swift Boots ditambah dengan ada Blade of Despair dan juga Melodic Roar memang belum cukup untuk menghadirkan serangan ataupun damage yang arah RZ ataupun bahkan ke arah Masako. Tapi setidaknya dengan mereka punya marksman, mereka punya jaminan di arah late game. Ini kayak dipaksain untuk bikin Win of Nature dulu gak sih? Dari Shizuka? Iya. Iya sih. Ini main split push juga sebenarnya terbuka banget top lane-nya. Tinggal mainin di rumput lane jauh kan. Rumput yang paling kiri tuh. Wah itu udah tempat perfect banget buat Zilong sama Kadita nge-camp. Dan buat sekarang Masako level 14. Satu level lagi. Nah, dia udah bisa nge-solo kill Gemini sih harusnya. Beda 4 level kayak gini sih udah bener-bener jauh banget gapnya. Dan perlahan-lahan kalau kita bandingkan ya secara item. Apalagi Masako udah punya Malefic Roar. Itu udah cukup banget untuk dia bisa melakukan sebuah serangan dengan 1v1 situation aja. Apalagi kalau targetnya sekalipun kayak Gemini atau kayak Yakuza itu bisa di-instan. Dan Shizuka sekarang udah punya Win of Nature. Jadi kayaknya bukan prioritas lagi nih untuk Shizuka. Kecuali kalau misalkan ada RZ yang memaksakan Win of Nature-nya dikeluarkan atau di pop out oleh Shizuka. Ya, dengan Blade Fighter yang tadi akan muncul ya. Karena nggak ada Win of Nature, kita tahu Decimate ya dari Ozzy N1 juga nggak akan berpengaruh. Tapi lihat dengan ada KJ with Love, kali ini mencoba untuk peruntungan dengan ada satu konsil. Tapi Ozzy N1 yang berhasil mendapatkan ke arah Lord ya. Tapi Happy Spin di depan sana, Wrong Wave dikeluarkan. Mueza kali ini mencoba untuk maju, Masako tiba-tiba hadir untuk melakukan satu flanking ke arah depan. Black Dragon Form dari Gemini mengejar ke arah belakang. Tapi Masako di sini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan dua member dari Kylo harus bertunduk lesu. Di depan sana sudah ada Brave Fighter again dari RC. Gemini hilang, Yakuzanya hilang, dan bahkan ter-wipe out. OP Pegasus bakal mengabarkan game kita yang pertama dengan sangat-sangat cepat. Wah ini flawless banget dari OP Pegasus. Mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Dan walaupun sekalipun Masako hilang, tapi ada trade kill. Setidaknya 1 tukar 2 tidak terlalu buruk lah untuk di momen tersebut. Apalagi kehilangan satu sosok Beatrix yang sangat penting sekali untuk melakukan clear wave. Dan poin terpenting yang kedua adalah Ozzy N1-nya tidak tumbang sama sekali. Retribution-nya on point banget. Ini bisa dibilang satu buah ancaman bagi semua tim MDL karena OP Pegasus sekarang berbeda dengan OP yang di season lalu. Iya lagi dengan ada surprise-surprise yang di-pick juga ya. Zilong di sini bakal menjadi highlight juga.
Dan mungkin akan masuk ke Instagram MDL Indonesia. Wah, pasti. Iya, Apalagi dengan sistem global ban seperti yang kita tahu ya, bahwa Zilong berarti sudah tidak bisa lagi digunakan di game yang kedua. Apalagi power dari salah satu sosok abang-abangan Kadia Riverlane ini udah, ya kita tahu sendiri, udah lama banget loh kita nggak lihat. Betul. Terakhir aku ngeliat di ini. Dia memainkan